Malah bukan berkat yang kita terima. Menakutkan 1 Korintus 11 itu. Tapi bisa kutuk. Jangan terjadi atas kita. Sudah Ibrani 12 ayat 14. Apa kata pertama? Baca. Apa kata pertama? Berusahalah. Kalau ada kata berusahalah. Itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Tergantung kita. Berusahalah apa? Lanjutkan. Hidup damai dengan berapa orang? Semua. Hebat sekali. Percayakah saudara, jadi Kristen itu susah, sulit? Untuk ayat ini saja. Apalagi zaman yang bengkok seperti ini. Orang itu nggak mau cari musuh. Bisa-bisa, tiba-tiba bisa punya musuh. Ini zaman gila betul. Benar nggak? Kita nggak buat apa-apa. Bisa disalahkan orang. Hukum bisa terbalik betul sekarang ini. Itu sebabnya. Kalau kita nggak menjaga hati kita. Ini berat sekali. Semua orang. Semua. Pokoknya orang. Dan apa akibatnya kalau kita tidak berusaha berdamai dengan semua orang. Lihat kalimat-kalimat berikut. Maka orang itu tidak mungkin akan memandang atau melihat Tuhan. Jangan dianggap enteng setiap firman. Ada hukum yang luar biasa dan konsekuensinya itu dahsyat kalau kita melakukan. Mari kita renungkan ini. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, berarti bisa jumpa Tuhan tidak? Coba jawab, bisa jumpa tidak? Pasti tidak. Kalau kita tidak bisa jumpa Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami mujizatnya, mengalami kuasanya, mengalami pertolongannya? Maka itu kembali baca ayat 10-11 tadi. Tuhan jauh dengan orang yang jahat. Tapi orang benar, dia akan mendengar teriakan. Saudara, inilah kekristenan kita. Maka itu supaya mulai hari ini gak ada orang kecewa lagi dengan Tuhan. Kenapa doaku gak dijawab? Kenapa Tuhan gak adil? Kenapa Tuhan lebih suka nolong orang itu? Kenapa? Jangan kita iri hati. Kita harus memeriksa hidup kita sungguh-sungguh. Sejauh mana kita taat kepada Dia dalam hidup ini. Kita rendahkan hati kita. Periksa mulut kita. Periksa hati kita. Apakah mulut kita jahat? Apakah hati kita juga jahat? Berdamai dengan semua orang tanpa terkecuali. Aduh, saudara, ini repot sekali. Dalam fakta hidup yang saya temui, kelihatan banyak orang Kristen tahu firman ini. Mungkin semua juga tahu firman ini. Mereka berkata, aku sih nggak marah, aku nggak dendam lagi pada saudara saya itu. Tapi ini, aku malas ketemu. Awas. Kita bilang tidak dendam, tidak marah, tapi malas ketemu. Ayo kita periksa hati kita. Saudara nyesal dengar firman Tuhan hari ini? Loh, jawab, nyesal dengar firman Tuhan hari ini? Ayo jaga mulut kita, jaga hati kita mulai hari ini. Hidup dalam kebenaran. Percayalah, nanti kita sehat semua. Kita bahagia semuanya. Hidup ini penuh dengan sukacita. Itulah hukum Kristus. Tidak ada hukum sehebat hukum Yesus. Mana ada dunia berkata, zaman sekarang. Berkatilah orang yang memusuhi kamu. Kok enak? Ya begitu. Betul? Mintakan berkat kepada orang yang membenci kamu. Hukum apaan itu? Tapi itulah hukum Yesus Kristus Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau mentaati atau tidak, itu hak kita masing-masing. Tapi kiranya mulai hari ini, saudara, kita hidup dalam kebenaran. Jadi mulai hari ini, jangan ada seorang pun di antara kita yang salah. Dengan mulut kita ini. Jaga mulut kita. Tiap kali mau ngomong, kita mikir dulu. Mau makan, mikir dulu. Periksa baik-baik. Boleh tidak? Apalagi di Indonesia ini, saudara, jahat sekali. Hampir tiap hari kita ketemu makanan-makanan yang ada racunnya. Bangsa ini sudah rusak betul-betul. Jaga anak-anak kita. Berbahagialah orang tua. Kalau dari kecil anak-anak kita dibiasakan makan makanan direbus atau dikukus. Itu jauh lebih sehat.
Jangan biasakan anak-anak kecil makan-makan gorengan. Itu sangat tidak baik. Kalau dari kecil kebiasaan makan gorengan, makan-makan snack yang jahat itu, maka sampai gede anak itu akan jadi orang yang terbiasa makan makanan. Saya tuh nggak ngerti lihat Indonesia ini, saudara. Sudah negara miskin begini, hari liburnya paling banyak lagi. Nah, ini minggu depan libur sampai 8 hari, saya pikir bagaimana? Saudara tahu daftar hari libur tahun 2008? Ngeri, saudara. Hampir sebulan kita libur untuk tahun 2008 nanti. Karena hari liburnya kecepet-kecepet semuanya. Rata-rata 4 hari. Saya pikir mau jadi apa? Sudah begitu, makanan bangsa ini sangat tidak sehat. Saya nggak tahu mau dirubah dari mana. Pengobatan paling mahal di Malaysia itu pengobatan rakyat jauh lebih murah daripada Indonesia. Maka itu tolong dokter-dokter Kristen bertobatlah, jangan mahal-mahal kamu. Apalagi yang sekolahnya di sekolah perguruan tinggi negeri. Dulu kau jadi dokter tuh bayarnya murah. Dan itu uang rakyat. Kasihan. Saya selalu memperingatkan dokter-dokter Kristen yang lulusan perguruan tinggi negeri. Yang lulusnya sebelum tahun 2000-an. Setiap minggu paling tidak ada 2 hari. Di papan nama saudara. Misalnya Senin dan Jumat. Praktek gratis untuk orang miskin. Nggak ada yang ngamen, enak sekali. Sungguh, saudara. Sekolah dokter di perguruan tinggi negeri sebelum tahun 2000 itu murahnya luar biasa. Maka itu sebelum tahun 2000 kami bisa nyekolahkan sampai 10 dokter. Sekarang ini mahalnya luar biasa. Ayo dokter-dokter kita bertobat. Ngeri sekali di negara ini, saudara. Pengobatan sudah mahal. Makanan nggak karu-karuan, pemerintah kita nggak tanggung jawab untuk rakyatnya sendiri, menyedihkan sekali. Mari kita mulai dari diri kita, amin. Hidup yang benar, ingat tubuh ini, periksa hati kita. Mari kita menghampiri Dia. Malah bukan berkat yang kita terima, menakutkan 1 Korintus 11 itu.